ceritakan kemegahan kuasa-Mu Tuhan, langitlah tahta-Mu, bumi tumpuan kaki-Mu. Dalam topan badai Kau hadir, meneguhkan kasih setia-Mu, tak surut langkahku, tak goyah imanku. Selamanya Engkau tetaplah Allahku, takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. Gelapnya malam tak akan menggentarkan, sebab kasih setia-Mu terangi langkahku. Biarlah tiap nafasku ceritakan betapa dahsyatnya kasih setianya. Semesta alam melukiskan karya-Mu, hatiku percaya Kau tetaplah Allah. Shalom Youth, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau sama-sama beribadah. Kita mau kasih pujian terbaik, sorak-sorak terbaik buat Allah kita yang ajaib, yang besar. Karena Dia layak terima segala yang terbaik dari kita. Kita mau naikkan pujian ini sama-sama. Kita mau bersuka cita hari ini, karena Tuhan pokok setiap kita. Katakan Yesus pokok. Yesus pokok, dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya,
kembali dalam Tuhan. Kita mau sama-sama berbuah teman-teman, amin. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada Tuhan, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Yes, kita mau nyatakan kasih Tuhan kita mau nyatakan kebesarannya. Kita mau sama-sama naikkan lagu ini dengan sukacita. Yes, Lord. Mari kita sama-sama katakan, wow. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Seindah
Ignite Youth, Happy Sunday buat setiap kita. Selamat beribadah. Di sini saya mau menyambut teman-teman yang mungkin baru pertama kali join untuk ibadah di Youth Ignite, di Youth GKKD Center. Boleh ketik di komen bawah, aku baru atau saya baru atau gue baru. Nanti teman-teman yang lain siap menyambut kamu, welcome atau apalah segalanya ya. Kemudian minggu depan kita ada di jadwal yang sama di jam 13.00 teman-teman. Dan saya ada beberapa pengumuman. Yang pertama itu ada, kita punya namanya Blesscom. Blesscom itu Bless Community, dimana ini kayak komunitas rohani gitu, isinya anak-anak muda. Buat kamu yang belum join, wajib banget join. Kalau belum tahu mau join di Blesscom mana, boleh komen atau boleh share, Kak aku mau ikut Blesscom gitu. Nanti akan dihubungi sama kakak-kakak yang mungkin ada di komen juga. Kemudian di Blesscom kita ngapain aja? Gak cuma sekadar share firman teman-teman, tapi kita juga sharing hidup. Kita main games, kita banyak giveaway juga di Blesscom, jangan takut. Kemudian kita ada event bulan ini yang cetar banget. Eventnya Ignite Youth, temanya BTS. BTS apa? Back to School. Yeay, kita gak sabar untuk event ini. Kita mau saksikan dulu klipnya ya. Oke, itu tadi klipnya. Dicatat, jangan buat agenda di hari itu. Kita mau sama-sama join. Oke, itu aja pengumumannya. See you guys, selamat melanjutkan ibadah. Yes Tuhan, kasih-Mu nyata Tuhan, Allah kami yang besar. Yes, kami mau bawa semua yang terbaik buat Engkau Tuhan. Hati kami Tuhan, hidup kami Tuhan buat Engkau Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang baik Tuhan, Allah yang merencanakan masa depan yang indah buat setiap kami Tuhan. Masa depan yang penuh harapan. Gak ada alasan buat setiap kami gak mempercayakan hidup kami sama Engkau. Allah yang rancangannya lebih besar daripada yang sanggup kami rancangkan buat diri kami Tuhan. Oh, Engkau baik Tuhan, Engkau setia Tuhan. Yes Lord. Yes Lord. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take,
rencana kami Tuhan, segala kerinduan kami Tuhan, kami mau kasih sama Tuhan. Kami mau kasih Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah kami yang merencanakan yang lebih besar Tuhan, yang lebih besar Tuhan. Yes, kita naikkan pujian ini sama-sama. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, kami mau nyatakan Engkau di hidup kami Tuhan. Kau pemilik hidup kami Tuhan, kami percaya sama Engkau. Yes Lord, Kau pemilik hidup kami Tuhan. Semuanya kami mau kasih sama Engkau Tuhan. Gak ada yang kami tahan-tahan Tuhan, gak ada yang kami tahan-tahan Tuhan. Biar hidup kami jadi cerminan Engkau Tuhan, biar teman-teman kami boleh lihat Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kalau ada Tuhan yang besar yang ada di dalam setiap kami Tuhan. Ketika kami sekolah kami mau excellent Tuhan, ketika kami kuliah kami mau excellent Tuhan, ketika kami bekerja kami mau excellent Tuhan. Biar dunia lihat ada Allah yang besar di dalam setiap kami Tuhan. Yes Lord, yes. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, Lord, I give you my heart, I give you my soul.
upon you and 1,000 generations, your family, your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, your family and your children and their children and their children. May His favor
shine upon you, be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Shalom, salam 100% percaya iman. Hari ini kita topiknya adalah semuanya untuk Tuhan Yesus. Kalau saudara mau semuanya untuk Tuhan Yesus, saudara hidup dalam iman. Tuhan paling menarik dengan orang-orang yang percaya 100% kepada Dia. Dan Dia mau melakukan janjinya dengan orang yang melakukan iman percaya 100%, tidak bimbang, tidak melihat ke kanan ke kiri yang bukan dari firman Tuhan, tidak kasih gap untuk celah-celah yang melawan dan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Seperti kita lihat dari Roma 4 ayat 13. Di situ dikatakan bukan karena Taurat, bukan karena dia bagus atau baik atau taat, janji Tuhan kepada Abraham seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Dan berlimpah-limpah aku berkati turunanmu, berlimpah-limpah diberkati. Orang yang memberkati diberkati. Itu janji Tuhan. Dan Abraham percaya akan janji Tuhan. Dia orang yang dalam proses pejuang, pahlawan, menjalankan semua perjalanan iman dia. Sampai dikatakan ia akan memiliki dunia. Saudaraku, saudara akan memiliki dunia ketika saudara dalam kebenaran, percaya kepada Tuhan, percaya akan janjinya. Dan yang 14 katakan dari Roma 4, karena katanya yang dijanjikan oleh Allah itu sia-sia, itu batal janji itu. Kalau saudara itu karena hukum Taurat, karena diberi kepada kita karena anugerah, karena kasih karunia. Dan dikatakan dibenarkannya karena iman. Dan dikatakan semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Abraham adalah bapa kita semua. Wah, bayangkan saudaraku, kalau orang yang percaya 100% kepada firman Tuhan, dia menjadi bapa dari kita semua. Betul? Makanya dari Kamus Indonesia, orang yang gak beriman 100%, orang yang gak percaya dikatakan tidak berkenan itu tidak sudi. Begitunya Tuhan. Senang sekali, berkenan kalau kita semuanya hidup 100% percaya kepada firman Tuhan. Dan ayat yang ke-17 dikatakan dia menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah karena dia percaya 100%. Yaitu Allah menghidupkan orang mati yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Saudaraku jemaat, kalau saudara percaya, kalau saudara pegang firman Tuhan 100%, beriman kepada Tuhan, katanya apa yang tidak ada menjadi ada. Ada mujizat, ada supranatural, unlimited, tidak situasional, tidak terbatas, tidak umum atau natural. Karena sekarang zamannya, zaman yang begitu menakutkan. Dan kita mesti percaya 100% supaya kita hidup dalam kuasanya. Dan dikatakan imannya tidak menjadi lemah. Dia sudah umur 100 tahun, tapi dia tidak menjadi lemah. Situasi COVID, 1000 rebah, 10.000 rebah, kata Mazmur 91, sangat-sangat menakutkan. Besoknya ada orang tua, besoknya ada anak COVID, besoknya ada jemaat, besoknya ada sahabat. Di tengah-tengah seperti itu, maka Tuhan katakan bagi orang yang percaya, Tuhan katakan dikasih umur panjang, dilepaskan dari COVID, dijagai supaya kakinya tidak tersandung, dan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Dan dia tidak bimbang oleh karena situasi. Dikatakan dari ayat 20 Roma 4 ini,
Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat imannya. Orang-orang yang 100% berani dalam proses untuk menjalankan kehidupannya. Hanya karena janji Tuhan. Bahwa Allah berkuasa, kata ayat yang ke-21. Melaksanakan apa yang dia janjikan. Dia berkuasa, saudara. Kita perlu kuasa Allah saat ini. Di masa-masa seperti ini, saudara. Di mana saat ini ada peralihan ekonomi, ada peralihan sosial, ada peralihan politik yang sangat spektakuler, yang sangat kita tidak ketahui. Malam beda, besok beda, sudden itu terjadi. Dan tidak ada kepastian. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan ada kepastian, ada jaminan, ada janji Tuhan, ada kuasa Tuhan. Haleluya, kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Karena Mazmur 91, Mazmur karena Yohanes, karena dari Kejadian sampai Wahyu dikatakan orang yang mendengar suaranya, yang hidup dalam firman. Mazmur 23 katakan, bukan dombanya kalau nggak dengar suara Tuhan. Kalau saudara dan saya dengar suara Tuhan, kita adalah dombanya. Dan kalau gembalanya Yesus, dia bawa kita kepada air yang tenang, di sisi air yang tenang. Dia bawa kita ke rumput yang hijau. Bahkan di depan musuh kita, dia kasih hidangan. Bahkan kita mau hidup dalam janji dia. Tidak menjadi lemah dengan keadaan. Kita bukan orang situasional. Dan dikatakan, gadamu dan tongkatmu itu hadir. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Dan dikatakan dari ayat 23 ini, bahwa dia memberikan anointing di kepala kita. The day of your life. Hari-hari kita sudah dikasih urapan itu. Kita mau raih. Saudara, apa yang diraih? Apa yang kita dapatkan? Ketika kita percaya dengan janji Tuhan. Kita yes, kita beriman. Seperti contoh Abraham ini. Dan kata ayat 22, karena itu hari ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ini firman Tuhan yang katakan. Bahwa orang-orang yang hitung-hitung pakai logika, yang hitung-hitung pakai emosi, bukan pikiran Kristus, bukan dari jiwa Kristus, bukan dari hati Kristus. Karena kata firman Tuhan, He restore my soul, He guide me in the path of righteousness for His name's sake. Jadi soul kita, jiwa kita itu, di hati itu ada pembunuh, ada zina, ada segala kejahatan. Tapi itu daging kita, dan kita dibawa kepada hal-hal yang luar biasa oleh Tuhan. Karena apa, saudara? Iman 100%. Jiwa kita bukan ngitung-ngitung dari logika dunia ini. Secara umum kita akan lenyap dikelilingi dengan dunia ini. Kita terombang-ambing. Tapi katanya di sini diperhitungkan kebenarannya. Tuhan senang hitung-hitung kita. Dan kebenarannya adalah ketika kita pegang firman Tuhan. Yes dan amin. Hitungan kita dari firman Tuhan. 24 katakan, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ayo saudaraku, jemaat yang terkasih, tubuh Kristus, gereja Tuhan, kita berbaris di dalam kebenaran Tuhan. Karena kata firman Tuhan ini, Dia sudah bangkit, Dia sudah mati di kayu salib, finish, dan kita pakai kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya, orang miskin jadi kaya, orang terkutuk dibebaskan, orang yang mati dibangkitkan. Kuasa kebangkitannya ke surga, kuasa kebangkitannya dosa tidak diperhitungkan lagi. Semua tidak diperhitungkan lagi. Taurat tidak diperhitungkan. Yang diperhitungkan adalah percaya, saudara. 100% iman kepada Dia. Haleluya. Kita sudah punya kuasa kebangkitannya. Karena itu kita akan melakukan semua yang apa Tuhan katakan. Kata Yesus,
Tadi iman kebangkitannya itu imannya Yesus roaring dari Yehuda, singa dari Yehuda. Kata Yesus, hai, apa yang kau ikat terikat, apa yang kau lepaskan terlepas. Perkataan kita penuh kuasa, penuh otoritas, roaring. Dia zaman-zaman sekarang ini, ibu-ibu penatua, ayo bapak-bapak semua, ayo jemaat. Sekarang kita mau angkat panji kita roaring, kita katakan kita champion, kita menang. Katakan bahwa kita punya segalanya yang dijanjikan oleh Tuhan. Dunia bahkan katanya diberikan janji itu kepada Abraham karena dia pegang janji Tuhan. Dan katanya di firman ini, dia berkata maka terjadi, hai gunung pindah-pindah. Dan dia katakan, apa yang kamu minta? Saudara minta, jemaat Tuhan minta, bicara. Perkataan saudara, kata Tuhan, aku berikan segala sesuatu. Sudah diberikan. Tapi saudara harus bicara, harus roaring, harus nyatakan firman Tuhan. Dan saudaraku, itu yang dilakukan juga oleh Kaleb. Kaleb ketika dia mengintai, ada janji Tuhan, negeri penuh susu madunya dan unlimited terjadi. Kaleb positif, dia roaring, dia nyatakan, dia declare, dia umumkan saudara bahwa Allahnya adalah Allah yang luar biasa, Allahnya unlimited, musuh-musuh ditelan, katanya dikalahkan musuh-musuh sekalipun keadaannya sangat sulit, sangat menakutkan, menyeramkan orang-orang yang dihadapinya, musuh-musuhnya. Tapi dia bukan orang situasional, dia orang percaya teguh kepada janji Tuhan. Katanya maju terus, kata dia mari kita duduki, kata dia mari kita bersama, kita pasti menang karena kita di pihak Allah. Siapa lawan kita? Begitu juga dengan Joshua, makanya Joshua menang dengan raja-raja Jebutis, Hititis, Hananis, Tis, 30 raja. Saudaraku, menang, champion, kita champion saudara. Karena apa? Karena Joshua, dia katakan dia hanya mau percaya kepada firman Tuhan. Wah, saya sekalian TikTok nih. Percaya pada firman Tuhan. Yeay, haleluya. Nah saudara, orang-orang yang 10 dan yang lain itu pakai hitung-hitungan logika dari manusia kedagingan. Mana mungkin musuh kita ditelan waktu kita lalui tempat itu akan dihabiskan. Kita akan kalah. Ayo mundur. Tapi kalau Joshua dengan Kaleb, ayo maju. Orang-orang yang punya firman Tuhan, yang percaya kepada firman Tuhan, maju terus. Dan dikatakan di firman Tuhan ini, maka mereka bilang, mereka mulai COVID seperti ini, banyak seperti ini, bagaimana ekonomi? Perkataan busuk. Firman Tuhan katakan perkataan busuk. Dan ganti pemimpin, ayo kita kembali ke Mesir. Tapi kita bukan orang seperti itu. Roaring, panji-panji kemenangan. Kita mau ikut dengar suara Tuhan. Seperti Ishak. Waktu Ishak ada kelaparan ketika itu. Wah, bayangkan kalau kelaparan di tempat itu ya. Waktu saya ke Israel itu tanahnya sampai keras dan sampai belah-belah. Saking keras saya pikir kok ini mujizat, bisa ada tanaman muncul di sini. Nah saudaraku, seperti itu. Ishak ada kelaparan, sumurnya tertutup, musuh dia buka, sumur dia buka berbuah-buah, musuh lagi diserang lagi, ditutup, diserang lagi, dan sampai dikatakan jangan tinggal di sini karena kalau tinggal di sini engkau lebih banyak daripada penduduk saya. Kata raja-raja semua memusuhi dia dan ketika itu menyerang dia dan banyak musuh. Tapi Ishak orang yang mau diproses, orang pejuang, warrior, hidup dalam firman, dalam janji Allah, percaya 100%. Dan ketika itu raja malah bilang, saya mau menghormati engkau, mari di sini, kami tidak akan lagi memusuhi. Dan Ishak pada waktu itu dia dengar suara Tuhan sebelumnya, kata Tuhan jangan pergi. Tadinya dia mau pergi, tinggal di tempat itu
yang Tuhan akan tunjukkan. Dan betul saudara, dia kaya, kian kaya, sangat kaya. Ada anti kemakmuran, ada anti mujizat, ada anti supranatural, ada anti Kristus, ada anti bahwa yang miskin jadi kaya, bahwa anti darah Yesus sanggup dengan kekuatan dan kebangkitannya, ada anti orang-orang pelin-pelan saat ini ketika lagi musim-musim banyak kesulitan, mau akhir zaman, enak sedikit, lain lagi akhir zamannya. Tapi kita orang yang dengar suara Tuhan, akhir-akhir ini, akhir zaman, kita punya Tuhan Yesus yang punya kuasa kebangkitannya. Dia adalah gembala kita yang memberikan nyawanya dan yang mau supaya domba-dombanya show his version, show his own power, mujizatnya supranatural terjadi dan memerintah. Karena dikatakan tadi punya dunia, punya janji Tuhan. Dan Yesus tidak suka dengan orang yang tidak percaya. Kalau kita lihat dari Matius 17 dikatakan, hai, aku tidak sabar. Yesus sudah gak sabar karena kedegeliannya, karena ketidakpercayaannya. Lalu kalau kita lihat lagi dari Matius 16 ayat 8, di situ dikatakan juga, Yesus, sungguh, kenapa kamu kurang percaya? Dari Matius dikatakan, kenapa kamu tidak bergerak? Kenapa kamu tidak bertindak? Step on to the God power. Step on, step on. Katakan, kata Tuhan. Katakan, percaya terjadi. Dia sudah baptis, dia sudah kasih urapan api, dia sudah kasih otoritas itu. Masih ada, dia ingin dilakukan mujizat-mujizat dia. Tapi mereka masih kurang percaya. Dan Tuhan Yesus bilang, sampai kapan saya sabar? Dia tidak sabar dengan orang-orang yang tidak percaya, saudaraku. Karena itu kita orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Katanya yang tidak ada menjadi ada. Dan dikatakan dari firman Tuhan bahwa percaya itu adalah milik kita semuanya. Kita mau roaring. Ya, waktu saya roaring, penatua kita, Ko Iwan, dia di Semarang, itu perusahaannya yang dia pimpin, bagian dia juara Jawa. Lalu dia ke Bandung, di Bandung juara nasional Jawa Barat, dan dia yang pimpin. Wah, seharusnya waktu juara itu ngucap syukur, disanjung banyak orang. Wah, salam-salam sukses ya kita semua ya. Tentunya tim yang melakukannya. Tapi saya bilang seperti ini, pindah ke Jakarta segera, secepatnya, dan memang dieksekusi dan terjadi. Allah itu beroperasi waktu kita berkata dalam iman. Dan waktu itu ngobrol dengan istrinya, dengan penatua kita, istrinya senang, wah hore kita di Jakarta. Tapi agak kaget, saya nggak bisa menafsirkan dia ada pertanyaan apa. Tapi yang namanya baru gitu ya, dapat reward lah ya, juara nasional. Saya bilang ke Jakarta, betul ada perintah ke Jakarta karena champion. Kita bukan menang nasional, kita bukan menang daerah, kita unlimited, kita menang dari pemenang. Saya percaya Ko Iwan akan direksi secepatnya, segera di dalam nama Yesus. Dan itu terjadi bukan karena Taurat, bukan karena pintar, bukan karena pintar negosiasi, tapi karena percaya. Saudara, kita mau percaya. Kalau saudara katakan bahwa center bagaimana tiap bulan, center bayarnya bagaimana, wah tiap-tiap kita jadi sulit. Saya keluarkan firman Tuhan kemarin bahwa Tuhan bilang ke Daud, jangan takut, jangan bimbang, teguhkan. Saya bersama-sama engkau, saya tidak pernah meninggalkan engkau. Saya bertanggung jawab sampai selesai dari Tawari. Saya pegang itu, Tuhan akan menyelesaikan center. Kalau uang sudah kurang dan uang sudah bagaimana harus dibayar, saya bilang tidak ada mustahil. Roaring, saya roaring bahwa iman itu, percaya itu membuat Allah beroperasi, membuat Allah eksekusi apa yang kita katakan. Makanya perkataan kita percaya 100%, perkataan mujizat, perkataan unlimited, perkataan apa yang Bapa katakan kepada kita. Waktu
di Alkitab contoh-contoh kebanyakan mereka juga mengalami seperti kita mau membayar center. Abraham musuhnya Raja Abimelek di depan dia, saudara kalau lihat di kubu Abimelek dia tinggal di situ seperti apa saudaraku? Bayangkan ada benteng semua, ada laskar-laskar di situ, ada panah-panah, menakutkan buat Abraham. Tapi Tuhan bilang jangan main-main sama orang yang percaya 100%. Dia orang berdoa, Tuhan kasih ke mimpi raja, maka dia ditangguhkan untuk dilukai. Ada champion, ada kemenangan, ada perlindungan untuk orang-orang yang senang bercakap dengan Tuhan, yang mengatakan janji Tuhan, yang percaya kepada janji Tuhan. Seperti itulah kita semuanya saudara. Saya ingat Shefali, kalau dengan iman 100%, kalau kita itu berdoa 3 kali sehari, ayo berdoa, roaring. Kita katakan iman, singa dari Yehuda, iman kepada Tuhan Yesus, itu terjadi. Ya, Shefali nanti punya anak, kasih nama anaknya Iman, Faith, kasih nama Faith. Boy, kasih nama Faith, karena Shefali paling senang ngomong-ngomong iman. Dan yang lain-lain juga pasti hamil. Kemarin saya kasih WA orang yang sudah lama nunggu hamil. Saya kasih WA kepadanya bahwa ibunya Simpson mandul, Rika mandul, Sarah mandul, Elizabeth mandul, Hannah mandul. Menjadikan orang-orang terkenal, Samuel, Simpson, orang-orang yang dijadikan di dalam dunia ini. Jadi tidak ada terbatas, roaring terus. Saya bahkan kasih nama untuk orang-orang yang lama gak punya anak seperti kemarin. Saya bagikan 12 tahun gak punya anak. Kemarin COVID dia roaring, Allah saya, Allah yang tidak terbatas. Saudaraku, finish, Tuhan sudah bangkit. Tinggal kita percaya 100%. Kita bukan orang situasional. Maka terjadi kemenangan demi kemenangan. Mari sekali lagi ibu-ibu penatua, ketua komsel, ketua PA, kita mau roaring. Kita orang yang percaya dengan firman Tuhan. Maka kita akan maju dan kita akan kalahkan musuh. Amin saudaraku. Dan semuanya untuk Tuhan Yesus. Karena dia sudah percaya pada Tuhan Yesus. Karena hidupnya dia arrange, dia bawa kepada kepercayaan kepada Tuhan. Dia hidup glory to glory karena dia punya Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Saat ini aku berkati youth dalam nama Yesus, keluarga, aku berkati semua jemaat-jemaat dari seluruh jemaat di Jakarta. Aku berkati keluar masuknya, tidak ada yang COVID di dalam nama Yesus, yang COVID sembuh dalam nama Yesus. Dan Tuhan katakan, Roh Kudus katakan bahwa jiwamu, bahwa engkau diberkati oleh Tuhan. Tuhan bawa kepada kebenaran, dan kebenarannya adalah percaya engkau 100% kepada dia, dan dia bawa engkau untuk terus di dalam kelimpahan, unlimited, as star in the sky, as sand on the seashore, as dust in di tanah, di dalam nama Yesus. Semua tidak terbatas yang kau janjikan, berkat berlimpah-limpah kepada turunan dari Abraham, Ishak, di dalam nama Yesus. Turunannya diberkati, terjadi untuk semua jemaat, terjadi untuk semua yang ibadah, terjadi untuk gereja-gereja, untuk tubuh Kristus kami, gereja yang masuk dalam perjanjian engkau, karena percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Di dalam nama Yesus aku berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Buat setiap kita yang dari Jakarta Center, kemudian yang dari Jakarta Utara, dari Ciledug dan Serpong, dan dari Shouters. Shalom semuanya. Saya percaya setiap kita hari ini diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa. Dan dari awal kita sudah menaikkan puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini tiba waktunya buat setiap kita untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih sudah menyiapkan
persembahan untuk Tuhan. Sekalipun saat ini kita beribadah online dan situasinya sedang pandemi, tapi saya percaya hati kita yang mengasihi Tuhan rindu untuk memberi bagi pekerjaan di dalam rumah Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita akan memberikan persembahan. Ada persembahan ibadah minggu yang bisa Bapak Ibu berikan melalui QRIS. Nah, dimunculkan di layar Bapak Ibu, bisa di-scan dan memberikan persembahan ibadah minggu melalui QRIS tersebut. Atau bisa juga transfer ke rekening BCA di nomor 586 030 555 2. Selain ibadah minggu, kita juga ada persembahan persepuluhan Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, yang adalah miliknya Tuhan. Mari sama-sama kita memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Bisa ditransfer ke rekening Mandiri dan juga BCA yang tercantum di dalam layar kaca Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Dan ada satu proyek yang luar biasa yang sampai hari ini masih terus kita kerjakan bersama-sama, yaitu GKKD Center. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih bisa memberikannya ke rekening yang ada di layar Bapak Ibu, saudara terkasih, dan kita bersama-sama mengerjakan proyek pembangunan rumah Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberkati kita, akan membukakan pintu-pintu langit, mencurahkan berkat yang berkelimpahan bagi setiap umatnya. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Tuhan, saat ini kami ingin memberi persembahan kepada Tuhan. Persembahan ibadah minggu, persembahan persepuluhan, dan persembahan untuk GKKD Center Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik. Kami memberikan dengan ketaatan dan sukacita Tuhan kepada Engkau. Inilah persembahan kami Tuhan. Kami berdoa berkatilah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Silakan memberi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.